Kita lebih banyak menderita dalam imajinasi dibandingkan realita. Kita sering kelelahan bukan karena banyaknya masalah, tapi karena terlalu banyak hal kecil yang kita khawatirkan. Padahal sebagian besar dari yang bikin kita gelisah sebenarnya nggak penting-penting amat. Ironisnya, yang membuat hidup terasa berat seringkali bukan badai besar, melainkan beban-beban kecil yang kita bawa sendiri tanpa sadar. Pertanyaannya, berapa banyak hidupmu yang terbuang hanya untuk mengkhawatirkan sesuatu yang bahkan nggak akan kamu ingat 5 tahun lagi? Dan disinilah pentingnya belajar melepas 7 hal yang sebenarnya kamu gak perlu khawatirkan. 1. Bekas luka perjalanan. Masa lalu itu sudah selesai. Seburuk apapun kesalahan atau seindah apapun momen yang pernah ada, semuanya nggak bisa diputar ulang. Mengkhawatirkannya cuma bikin kamu terjebak di ruang kosong. Rasa bersalah nggak akan otomatis memperbaiki apa yang sudah terjadi, justru bikin kamu lumpuh buat melangkah. Orang lain juga nggak mengingat detail masa lalu kamu sebanyak yang kamu pikirkan. Mereka punya masalahnya sendiri. Kalaupun ada yang masih membicarakannya, itu lebih mencerminkan diri mereka, bukan kamu. Semakin lama kamu khawatir, semakin banyak energi dan waktu yang kebuang percuma. Sadarilah, masa lalu hanya punya 2 fungsi, jadi pelajaran atau jadi beban. Kalau dipilih jadi pelajaran, dia mendorong kamu maju. Kalau dipilih jadi beban, dia akan terus narik kamu mundur. Kalau kamu terus khawatirin itu, efeknya jelas, rasa malu nempel terus, bikin susah move on, dan bahkan bisa bikin takut nyoba lagi. Ini berbahaya karena otak kita suka muter ulang momen memalukan seolah-olah kejadian itu masih hidup hari ini. Dan ingat, nggak ada satupun kesalahan masa lalu yang bisa menghalangi masa depan, kecuali kamu sendiri yang memilih untuk terus membawanya. 2. Hantu masa depan. Masa depan sering jadi sumber kekhawatiran terbesar, padahal kalau dipikir lagi, terlalu banyak cemas tentang hal yang belum terjadi itu buang-buang energi. Pertama, masa depan itu penuh variabel yang gak bisa kamu kontrol. Dunia berubah cepat, rencana bisa geser, dan apa yang kamu takutkan hari ini bisa jadi gak relevan besok. Kedua, banyak hal yang kamu khawatirin bahkan gak pernah terjadi. Otak suka lebay bikin skenario buruk yang cuma ada di imajinasi. Ketiga, kecemasan soal masa depan sering bikin kamu lupa menikmati hari ini, padahal apa yang kamu lakukan sekarang jauh lebih menentukan hasil nanti. Selain itu, masa depan bukan sesuatu yang bisa diprediksi 100%. Terlalu banyak mikirin gimana nanti justru bikin kamu lumpuh dan takut melangkah. Kalau kamu berhenti sejenak, kamu bakal sadar kalau fokus ke langkah kecil hari ini jauh lebih berguna daripada memikirkan 100 kemungkinan yang belum tentu kejadian. Jadi, bukannya masa depan nggak penting, tapi kekhawatiran berlebihan tentangnya jelas nggak membantu. Yang bikin masa depan cerah bukan pikiran yang cemas, melainkan aksi yang konsisten hari ini. 3. Bisikan bayangan. Kita sering kebanyakan khawatir soal apa yang orang lain pikirkan. Padahal, ada banyak alasan kenapa ini nggak perlu dipikirkan terlalu jauh. Pertama, pendapat orang itu berubah-ubah. Hari ini mereka bisa kagum, besok bisa lupa, jadi buat apa menggantungkan hidup ke sesuatu yang gak konsisten? Kedua, orang lain gak pernah tahu 100% jalan hidupmu. Mereka cuma lihat permukaan, gak ngerti perjuangan, rasa sakit, atau alasan di balik pilihanmu. Jadi, komentar mereka seringkali gak relevan dengan realita yang kamu hadapi. Ketiga, terlalu mikirin omongan orang bikin kamu kehilangan kendali atas diri sendiri. Hidupmu jadi milik mereka, bukan milikmu. Keempat, kebanyakan orang sibuk dengan masalah mereka sendiri, jadi sebenarnya mereka nggak peduli sebegitunya sama hidupmu. Ketakutanmu sering cuma ada di kepalamu sendiri. Kelima, kalau kamu terus-terusan khawatir soal pendapat orang, kamu bakal stuck dan nggak berani melangkah. Tapi kalau kamu berhenti mikirin itu, kamu bisa lebih bebas, lebih berani, dan lebih cepat menemukan versi terbaik dirimu. Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana kamu menilai diri sendiri. Karena orang bisa ngomong apa aja, tapi cuma kamu yang benar-benar tahu cerita penuh dari hidupmu. 4. Segala sesuatu yang sempurna. Banyak orang khawatir karena pengen segalanya berjalan sempurna. Entah itu nilai, pekerjaan, penampilan, atau hubungan. Tapi kenyataannya, perfeksionisme justru bisa jadi jebakan. Pertama,
Kesempurnaan itu standar yang gak ada batasnya, karena selalu ada ruang untuk merasa belum cukup. Jadi kamu bakal terus merasa gagal, meski sebenarnya sudah berusaha keras. Kedua, terlalu fokus pengen hasil sempurna bikin kamu sering menunda. Kamu takut mulai karena merasa belum siap, padahal yang penting adalah langkah pertama, bukan hasil akhir yang flawless. Ketiga, mengejar kesempurnaan bikin kamu gampang stres. Pikiranmu nggak pernah tenang karena setiap detail kecil terlihat kayak kesalahan besar. Keempat, hidup sebenarnya nggak butuh sempurna, tapi butuh maju. Orang lain pun jarang peduli apakah pekerjaanmu sempurna atau tidak. Mereka lebih lihat konsistensi, keberanian, dan hasil nyata yang bisa dirasakan. Kelima, terlalu mengejar kesempurnaan bikin kamu nggak pernah puas. Padahal kepuasan hidup itu datang dari menghargai proses, bukan finish lain yang mulus tanpa celah. Kalau kamu berhenti khawatir soal sempurna, kamu bakal punya lebih banyak ruang buat berkembang, mencoba hal baru, dan menikmati perjalanan hidup tanpa rasa terbebani. 5. Guratan kecil. Kesalahan kecil nggak layak kamu pikirin lama-lama. Pertama, kebanyakan orang nggak akan ingat detail kecil yang kamu khawatirin. Mereka sibuk dengan hidupnya sendiri. Kedua, kesalahan kecil nggak akan menentukan seluruh jalan hidupmu. Satu salah ucap, satu typo, atau satu keputusan kecil jarang banget bikin hidupmu hancur. Ketiga, kesalahan kecil justru bikin kamu terlihat manusiawi, bukan robot yang selalu benar. Selain itu, kesalahan kecil seringkali cuma terasa besar di kepala sendiri, padahal di mata orang lain hampir nggak ada efeknya. Kalau kamu terus khawatir, energi yang harusnya bisa dipakai buat hal-hal penting malah kebuang sia-sia. Justru dengan menerima kesalahan kecil, kamu bisa jadi lebih cepat move on, lebih ringan mikirnya, dan lebih berani coba lagi. Singkatnya, kesalahan kecil nggak akan bikin hidupmu berhenti. Yang bikin berhenti justru rasa takut berlebihan sama hal sepele itu sendiri. 6. Hal yang nggak bisa dikendalikan. Kamu bisa stres setengah mati mikirin hal-hal yang di luar kuasamu, tapi hasilnya nggak akan berubah. Pertama, energi yang kamu habiskan buat khawatirin itu sebenarnya bisa dipakai buat hal-hal yang masih bisa kamu atur. Kedua, terlalu fokus ke yang nggak bisa dikendalikan bikin kamu lupa sama ruang gerak yang sebenarnya ada di tanganmu. Ketiga, seringkali hal-hal di luar kontrolmu punya pola alami untuk berjalan dengan sendirinya, jadi khawatir berlebihan malah bikin kamu kehilangan ketenangan tanpa alasan. Selain itu, dunia ini memang penuh ketidakpastian, cuaca, keputusan orang lain, bahkan kejadian random yang tiba-tiba muncul. Kalau semua itu kamu jadikan beban pikiran, yang ada kamu capek duluan sebelum sempat bertindak. Dengan belajar melepaskan, kamu bukan berarti pasrah, tapi lebih memilih fokus ke hal yang benar-benar bisa kamu perbaiki. Jadi, semakin cepat kamu sadar bahwa nggak semua hal ada di bawah kendali, semakin ringan hidupmu. Kekhawatiran nggak bikin keadaan berubah, tapi sikapmu terhadap keadaan itulah yang menentukan hasil akhirnya. 7. Kehidupan orang lain. Scrolling di medsos sering bikin kita mikir hidup orang lain jauh lebih keren, lebih sukses, atau lebih bahagia. Tapi sebenarnya, yang kamu lihat itu cuma highlight, bukan keseluruhan cerita. Pertama, orang cenderung hanya nunjukin momen terbaiknya, bukan kesulitan atau rasa sakit yang mereka alami. Kedua, banyak hal di medsos yang udah diedit, dipoles, atau bahkan dilebih-lebihkan biar terlihat sempurna. Karena faktanya kamu sendiri kadang butuh waktu lama buat pilih foto terbaik dari puluhan foto untuk diupload. Ketiga, terus membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain di layar kecil cuma bikin kamu lupa sama apa yang udah kamu capai. Kamu jadi kehilangan rasa syukur, padahal ada banyak hal kecil di hidupmu yang sebenarnya jauh lebih berarti. Keempat, waktu yang kamu habiskan buat iri cuma bikin energimu habis, tanpa ada hasil nyata. Pada akhirnya, kehidupan orang lain di medsos nggak pernah bisa jadi patokan kebahagiaanmu. Kalau kamu berhenti terlalu khawatirin, kok hidupku nggak kayak mereka? Kamu bisa lebih fokus bangun versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan jadi salinan orang lain. Kesimpulan, kekhawatiran itu kayak aplikasi background di HP, makan banyak energi tanpa kamu sadari. Semakin banyak hal kecil yang kamu pikirin, semakin berat jalanmu. Padahal, sebagian besar hal yang bikin cemas sebenarnya nggak sepenting itu. Opini orang, kesalahan kecil, hal yang belum terjadi, sampai standar sempurna yang nggak realistis.
Begitu kamu belajar ngelepas hal-hal yang gak perlu dikhawatirin, hidup jadi lebih ringan. Kamu bisa fokus ke hal yang bisa kamu kontrol, bergerak lebih cepat, dan nikmatin proses tanpa tekanan berlebihan. Ingat, tujuan hidup bukan jadi sempurna, tapi jadi lebih baik sedikit demi sedikit.